El Shinta News and Talk. Belum genap sebulan, KPK kembali melakukan OTT di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dalam konferensi pers hari ini, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan dugaan suap korupsi tersebut terjadi karena adanya saling kepentingan atau simbiosis mutualisme antara oknum pegawai pajak dengan unsur swasta selaku pembayar atau wajib pajak. Berikut petikannya. Ada simbiosis simbiosis mutualisme, walaupun ini dalam konteks yang salah gitu ya. Ada saling menguntungkan di antara mereka, di antara si oknum KPP Banjarmasin ini dengan bagian keuangan di PT BKB. Jadi ada pembagian kembali. Sementara kepada MLY, PNJ memberikan uang 800 juta yang dibungkus dalam kardus di area parkir salah satu hotel di Banjarmasin. Kemudian MLY membawa uang tersebut untuk dititipkan kepada orang kepercayaannya di salah satu tempat waralaba milik. Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kasus ini merupakan pengembangan kasus Januari lalu. Selain di Banjarmasin, KPK juga dikabarkan melakukan pengembangan di Lampung dan Jakarta. Bagaimana melakukan pengawasan atau pembenahan di Ditjen Pajak pasca OTT ini? Pendengar, kita membahasnya bersama pakar perbajakan yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Tax Care Intek, Basuki Widodo. El Shinta News and Talk. Selamat malam Pak Basuki. Malam. Pak Basuki, KPK menyebut ada simbiosis mutualisme antara oknum pegawai pajak dengan wajib pajak. Dalam praktiknya pola seperti apa sih yang biasanya terjadi? Kalau istilah saya ini sebenarnya bukan simbiosis mutualisme, tapi saya katakan kenapa korupsi pajak itu bersifat abadi. Bahkan korupsi pajak ini bisa dibilang itu sama tuanya dengan usia perpajakan itu sendiri. Karena kepentingan oknum ini mendompleng kepentingan negara gitu loh. Kalau saya lebih cenderungnya mengatakan begitu. Karena kalau simbiosis mutualisme ini sebenarnya karena masyarakat itu tidak berdaya dalam menghadapi para petugas pajak. Karena tekanan itu berasal dari target. Jadi saat petugas-petugas pajak itu memang sudah diperintahkan dari pusat, dari atasannya itu adalah pencapaian target. Makanya bahasa target ini bahasa yang mengerikan. Karena akan menekan kepada masyarakat, kepada pelaku usaha. Saat pelaku usaha ini ditekan, maka muncullah angka-angka yang fantastis. Saat angka fantastis ini muncul, maka jalan satu-satunya apa? Tentu kan tidak mungkin untuk si pengusaha ini dikenakan pajak yang besar-besar itu. Nah makanya ada yang namanya akhirnya permainan. Kalau mutualisme simbiosis itu kan atas sesuatu yang saling menguntungkan. Kalau ini karena apa? Karena tadi bahasa target sehingga pengenaan pajak itu ada sangat-sangat besar temuan-temuan pajak. Nah karena temuan pajak besar itu akhirnya apa? Ada bargaining, tawar-menawar antara petugas pajak dengan si pelaku-pelaku usaha ini. Itu yang terjadi. Jadi posisi masyarakat ini selalu posisi yang tidak diuntungkan karena bahasa pajak itu bahasa target gitu loh. Jadi gitu. Jadi si wajib pajak ini yang akhirnya melakukan deal itu bukan karena merasa diuntungkan juga, karena memang ditekan seperti itu ya. Gak ada pilihan lain masalahnya, Mas Warna. Jadi kondisinya masalahnya si WP ini kan pilihannya apa? Kamu harus bayar negara sesuai aturan yang ditetapkan menurut pasal sekian harus kena, kan begitu? Iya. Nah, akhirnya pilihannya apa? Negosiasi. Negosiasi inilah yang akhirnya terjadilah istilah tadi simbiosis mutualisme. Tapi sebenarnya bukan itu sebenarnya, tapi ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi petugas pajak yang memang sudah didesain untuk apa? Mengenakan pajak setinggi-tingginya. Gitu. Tapi bukankah itu diuntungkan juga Pak Basuki? Karena misalnya nih kita ambil contoh, misalnya si wajib pajak seharusnya dikenakan 100 miliar gitu. Oke, setelah dinegosiasi, cincai aja deh 10 M aja misalnya, kan dia untung tuh, jadi nggak keluar 90 miliar lainnya.
Ya itu kan bahasa yang terjadi, angka. Tapi apakah kebenaran tadi 90 miliar itu apakah benar? Masalahnya target. Saya menemukan banyak kasus di lapangan seperti misalkan pasal 18. Pasal 18 itu terkait dengan debt equity ratio. Itu sangat mudah untuk mengenakan pajak kepada pelaku-pelaku usaha terkait dengan apa yang namanya perbandingan antara modal dengan bunga, dengan pinjaman. Jadi kalau sudah melewati batas pinjaman itu 4 kali dari modal, itu sudah dikoreksi bunga-bunga itu, bayangkan coba. Dan itu kalau sudah kena itu pilihannya kemana coba? Gak ada lain, akhirnya cara mengenakan pasalnya sangat mudah. Mungkin anak-anak yang baru lulus kemarin saja sudah bisa nerapkan, mungkin hanya staf-staf biasa sudah bisa nerapkan pasal ini. Akhirnya apa? Ya terjadi yang namanya negosiasi. Kalau terjadi negosiasi, hapus saja udah selesai itu. Padahal itu bisa mencapai ratusan miliar, bisa mencapai puluhan miliar, iya. Dihapus selesai, tinggal cuman mungkin berapa itu angkanya. Nah, dari analogi puluhan juta. Dari analogi yang tadi misalnya wajib pajak dikenakan 100 miliar dan hasil cincai ketemu angka di 10 miliar. 10 miliarnya itu masuk ke negara apa enggak sih? Sorry, tadi kan ininya 90 miliar, negosiasinya berapa? Negosiasi akhirnya cincainya cuma 10 miliar aja. Nah, 10 miliar itu biasanya satu paket dengan nanti yang akan disetor ke negara berapa? Biasanya begitu. Kayak kasus yang di Jakarta Utara kan dari berapa itu? Seingat saya 60 miliar. Yeah. Kemudian diturunkan menjadi 15 miliar kan. Tapi negosiasinya 8 miliar apa. Pokoknya gitulah. Jadi ketemunya sekitar 20 miliar kan seperti itu kan. Jadi yang hanya diperhitungkan tuh berapa uang yang bisa diselamatkan atau oleh negara atau setoran kepada negara itu berapa gitu. Kayak itu 15 miliar kan yang disetorkan ke negara waktu kasus Jakarta Utara itu. Negosiasinya 8. Dari 8 turun setengah jadi 4 miliar kan gitu kan. Jadi total 20 miliar itu yang kena lah, sekitar 20 miliar gitu loh. Jadi yang dipikirkan oleh si petugas pajak itu adalah apa? Target. Nah, target ini tetap bisa dipertahankan. Sekarang bagaimana dari uang 20 miliar itu sudah bisa memasukkan angka kepada negara 15 miliar. Itu sebuah prestasi yang luar biasa. Jadi di dalam ini, di kantor pajak ini, banyak petugas-petugas pajak yang pencapaian targetnya terpenuhi, tapi di balik ini mereka itu adalah koruptor-koruptor yang dipelihara oleh negara gitu. Ini yang sangat mengerikan kalau menurut saya. Gitu. Baik. Jadi ya, sebelum kita lanjut sudah ada pendengar bergabung bersama kita, Pak Slamet di Tanjung Priok. Kita ke Pak Slamet dulu, Pak Basuki. Pak Slamet, selamat malam. Selamat malam, Pak Basuki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi gini, saya pendapat dengan narasumber ya. Jadi gini Pak, ini banyak kasus lah. Saya juga tahu ada beberapa teman yang cerita juga. Jadi misalnya gini Pak, mereka dituduh punya kekurangan bayar pajak misalnya 15 miliar. Nah, nego misalnya kena di angka 2 miliar Pak. 2 miliar atau 5 miliar. Nah, yang disetorkan ke negara itu cuma kecil Pak. Yang disetorkan itu paling 1 miliar atau cuma 500 juta. Sisanya jadi bancaan. Nah terus ya kalau saya bilang kasus pajak, korupsi pajak ini saya sependapat seumuran dengan kebijakan pajak itu sendiri. Jadi yang terjadi adalah apa? Selain memang mereka mengejar target, mereka juga berkorupsi itu berjamaah Pak. Nggak mungkin Gayus Tambunan itu kerja sendiri, dia anak kecil. Ya, nggak mungkin juga yang kemarin itu yang anaknya yang melakukan pemukulan Rafael Alun. Rafael Alun. Nggak mungkin Rafael Alun bisa kerja sendiri Pak. Itu bohong besar. Nah yang sayangnya sampai sekarang baik KPK ataupun aparat penegak lain tidak berani menyentuh. Sri Mulyani coba diperiksa gitu loh. Di bawah Sri Mulyani ada siapa? Ada Dirjen. Periksa Dirjennya, kekayaan seperti apa? Nah, berikutnya Pak,
petugas pajak ini luar biasa, Pak. Super body, Pak. Ya, kenapa? Mereka ini bisa mengancam wajib pajak, kalau kamu nggak mau saya beginin. Dan memang ada perusahaan-perusahaan yang nakal, meskipun juga ada perusahaan yang jujur. Nah, yang terjadi adalah apa? Pengawasan terhadap personil pajak ini minim sekali, Pak. Coba dicek ya, dicek kekayaannya mereka berkala, bukan sekedar laporan. Mereka kok misalnya dengan gaji segini bisa punya rumah banyak, dengan gaji segini bisa beli mobil banyak, bisa anaknya kuliah di luar negeri, bisa misalnya istrinya punya perhiasan, punya usaha. Itu mustahil, Pak. Jadi kita nih tahu sama tahu, Pak. Oknum-oknum ini berkolusi, berkorupsi ini berjamaah dengan atasannya. Sampai sekarang, Gayus itu gimana nasibnya? Kenapa atasannya tidak dijerat? Gitu ya. Rafael Alun, kenapa atasannya tidak dijerat? Dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri, Pak, untuk melakukan pemotongan pajak segini, ini jadi segini, ini segini. Bohong, Pak. Kalau si Rafael bisa sendiri, kalau si Gayus bisa sendiri, bohong besar. Itu pasti. Yang di atasnya terlibat dan dia memberikan tanda tangan. Nah, telusurilah aliran dananya. Lalu telusuri kekayaan orang-orang pajak semuanya. Kok bisa punya mobil mewah, punya rumah, punya tanah, punya hobi begini, bisa beli motor gede. Itu semua tahu sama tahu. Jadi kita ini jangan dibodoh-bodohin rakyatnya. Kenapa akhirnya rakyat ini mau rame-rame tidak bayar pajak? Karena mereka udah mangkel, Pak. Sekarang misalnya pajak kita totalnya 30 triliun. Kewajiban Ditjen Pajak Store. Yang dikorupsi oleh para oknum itu bisa 200% dari itu. Saya jamin. Ya, karena apa? Karena teman-teman saya cerita, Pak. Pak, saya ini kena sekian ya. Kena dibilang ada kekurangan 15 miliar. Aku akhirnya nego-nego kena 5 miliar. Yaudah, store ke negara ya. 1 miliar store ke negara, sisanya kamu kasih cash ke saya. Nah bayangin, Pak. Segitu gede, Pak. Gitu loh. Jadi pajak ini memang posisi basah. Di samping posisi-posisi jabatan lainnya atau instansi lainnya. Yeah. Tapi pemerintah ini tidak serius. Ya, karena memang ada praktek-praktek yang dibiarkan korupsi berjamaah dan mengalir kemana-mana. Ngono. Baik. Ya, terima kasih Pak Slamet di Tanjung Priok Panjang Lembar. Yang saya tangkap ini sepertinya masalahnya sistemik ya, Pak Basuki ya. Apa sih titik lemah pengawasan internal di Ditjen Pajak yang biasanya dimanfaatkan di dalam kasus suap atau korupsi ini? Iya, itu Mas Warma. Jadi gini, yang dikatakan Mas Slamet itu bahwa pemerintah tidak serius. Sebenarnya kalau saya lebih tepatnya tidak berdaya, Pak. Jadi situasi korupsi yang terjadi di dalam ini udah sangat-sangat mengerikan kalau menurut saya. Saya ngamati dari tahun ke tahun. Jadi yang Pak Purbaya katakan bahwa dia akan bisa menuntaskan masalah korupsi dan membuka pengaduan-pengaduan pajak ya, itu tidak berjalan. Itu yang mungkin ada itu di Radio El Sinta wawancara saya bisa diungkap itu bahwa saya katakan dari awal tidak akan mungkin bisa. Ini akan menjadi sebuah panggung untuk mencari pencitraan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Kalau memang Pak Purbaya serius, ayo kita gandeng. Intak punya konsep untuk memperbaikinya gitu loh. Tapi masalahnya tidak bisa kalau hanya dari cara yang dilakukan oleh seorang Purbaya itu tidak bisa. Jadi perlu ada semacam perbaikan. Dan saya sendiri ke Komisi 11 waktu wawancara sekitar 2 bulan 3 bulan lalu saya sampaikan bahwa Indonesia perlu adanya sebuah arah yang jelas. Pemerintah harus membuat grand design pajak. Tapi sampai sekarang saya tidak ada kelanjutan dari usulan saya itu. Karena kita itu membangun pajak ini apa sih yang kita dapatkan? Dari 83 sampai saat ini kita tidak dapat apa-apa, Mas Marwa. Kita hanya mendapatkan apa? Korupsi yang luar biasa, utang yang mencapai ribuan triliun, dan itu turun ke anak cucu. Siapa ini yang bertanggung jawab atas ini? Ini dari pajak loh. Rakyat sudah mati-matian, masyarakat sudah banting tulang, banyak perusahaan bangkrut, bahkan banyak yang terteror, yang ketakutan.
tapi kita hanya mendapatkan masalah ekonomi kita yang semakin gak karuan, APBN yang tidak jelas, tax ratio yang rendah. Jadi saya pikir ini harus ada sebuah reformasi besar-besaran gitu loh. Jadi di dalam ini saya katakan itu sudah terbentuk kekuatan-kekuatan korupsi yang terjadi, dan itu dimulai dari SP2DK, dari pemeriksaan, keberatan, terus sampai di pengadilan pun sama itu. Jadi jalur setiap pajak itu selalu menggeret korupsi gitu loh. Dan pengawas-pengawas yang ada itu tidak mampu, mulai dari Komisi Pengawas Pajak, Irjen. Kita lihat sekarang. Itu kan ada yang ini dari direktur itu eselon 2 kan, yang dari Bea Cukai. Terus kemudian dari Kepala KPP Madya Banjarmasin ya, itu eselon 3. Kepala Madya Banjarmasin itu untuk WP-WP yang besar-besar kan. Bukan Pratama lagi, tapi di atas Pratama. Nah, kalau eselon 2 itu gajinya itu kemungkinan itu di atas 70 juta itu per bulan. Sedangkan yang dari eselon 3 itu kemungkinan sekitar 50 juta ke atas itu gajinya itu. Nah, sekarang bayangkan setingkat eselon saja itu tergolongkan pejabat itu. Bagaimana dengan yang ada di pemeriksaan, di SP2DK, di staf yang bawahnya? Makanya tidak bisa pengawasan itu hanya sebatas jargon, sebatas tulisan-tulisan fakta integritas, nggak bisa. Harus melakukan sebuah reformasi, bagaimana membangun pengawasan, dan ini yang harus ditekankan oleh pemerintah, oleh Menteri Keuangan Purbaya. Bagaimana membangun pengawasan yang efektif supaya apa? Ada 45.000 petugas pajak itu. Bagaimana membangun sistem pengawasan, dan semua ini 45.000 itu sangat-sangat mempunyai kesempatan yang besar untuk melakukan korupsi pajak. Gitu. Nah, ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah memang, tapi kita harus lakukan kalau kita ingin membenahi pajak gitu loh. Kalau enggak, ini sampai kapanpun akan hancur nih pajak kita kalau caranya begini gitu loh. Saking sistemiknya, jangan-jangan petugas pajaknya sendiri nggak sadar ya, atau nggak tahu nih kalau yang dia lakukan adalah sebuah tindak pidana korupsi sampai sebegitunya kah? Ya memang di dalam kantor pajak ini jadi begini. Dari beberapa kawan yang saya temukan, baik yang masih aktif maupun yang sudah keluar, di dalam itu anak-anak stan yang tadinya dari anak-anak yang baik, yang santri, tidak yang dekat dengan kehidupan musola, itu masuk kantor pajak itu menjadi pribadi hedonis yang sangat tidak jauh dari perilaku yaitu mungkin termasuk yang namanya kehidupan malam kayak semacam itu. Karena apa? Karena uang itu dari mana? Dari korupsi gitu loh. Dan di dalam itu tidak ada kekuatan yang bisa mencegah itu gitu loh. Jadi di dalam ini pilihannya cuma apa? Bertahan dengan kondisi ketidaknyamanan dalam arti nurani di dalam, atau mengikuti arus, atau kalau memang kamu mau ya kamu harus risiko keluar. Banyak sekali anak-anak stan tuh yang keluar gitu loh, karena tidak sesuai dengan nurani di dalam. Mereka ibaratnya itu membuat sebuah aturan, suka nggak suka kamu harus ikuti aturan kami ya seperti ini, permainan gitu loh. Nikmatilah permainan ini gitu. Yang tadi saya katakan, mereka berlindung di balik aturan. Masyarakat sendiri tidak ngerti apa-apa tentang pajak gitu loh. Oke, saya bacakan itu komentar dari Pak Asmawi, katanya hanya pengusaha yang tidak bisa korupsi, kalau pegawai pasti ada celah korupsi. Kan ada SK buat jaminan kepercayaan. Siapa bilang Pak Asmawi? Itu pengusaha yang deal-dealan kong kali kong soal angka pajak, ya apa namanya kalau bukan korupsi ya Pak Asmawi. Tapi nanti ditanggapi lagi sama Pak Basuki. Lalu ada Pak Halamsyah, soal pajak gunakan pembuktian terbalik kepemilikan aset atau hartanya. Pak Jam-Jam, korupsi itu seperti penyakit gula basah, jadi pelakunya harus diamputasi, dimiskinkan, kata Pak Jam-Jam. Silakan ditanggapi Pak Basuki. Ya, kalau saya pikir situasinya tidak sesederhana itu ya. Jadi kalau dimiskinkan atau segala macam tadi itu agak sulit. Kalau menurut saya
pemerintah pertama harus membuat sebuah arah yang jelas dari sistem pajak. Jadi pajak tidak bisa ditarik kemudian seenak-enaknya dipakai, apalagi sampai jalan-jalan ke luar negeri, sampai untuk apa segala macam, kayak semacam MBG. MBG itu tidak memberikan penguatan kepada rakyat. Pajak yang ditarik dari rakyat harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk penguatan ekonomi. Kemudian apa? Kuliah itu harus dibiayai dari pajak. Supaya apa? Kualitas hidup masyarakat kita tuh meningkat gitu. Jadi kenaikan kualitas inilah yang akan memberikan sebuah penguatan terhadap pajak itu sendiri nantinya gitu. Jadi pemerintah harus merancang sebuah arah yang jelas dari pembangunan sistem pajak, dari grand design itu harus dibuat. Kemudian dibuat strategi pemetaan terhadap masalah seperti korupsi. Korupsi ini berapa tahun pencapaiannya? Bukan kita dari 83 sampai sekarang 40 tahun ternyata pajaknya semakin parah, bukan. Dibangun pengawasan yang jelas, kemudian siapa yang melakukan ditangkap untuk menimbulkan efek jerah gitu loh. Jadi jangan, itu sebenarnya sangat mudah sebenarnya kalau mau. Tapi yang terjadi Mas Warma, ini terjadi semacam pembiaran bertahun-tahun. Hampir setengah abad pajak ini ada pembiaran. Jadi yang dikatakan korupsi ini tidak bisa hilang sebelum kita membangun sebuah sistem pengawasan yang ketat gitu loh. Nggak bisa gaji dinaikkan kemudian mereka tuh tidak melakukan korupsi, ini tidak bisa. Oh, gaji kecil karena gaji kecil mereka akhirnya melakukan korupsi kan gitu kan. Makanya dinaikkan gaji, itu tidak bisa cara begitu. Harus dibuat sebuah aturan. Kalian mendapat gaji spesial, sudah, jangan lagi dibandingkan dengan korupsi. Korupsi itu tidak bisa terbandingkan, karena itu ratusan juta itu yang ratusan miliar, juta, bahkan itu negara itu bocor sampai triliunan itu dari korupsi semacam ini. Jadi pemerintah harus tegas untuk melakukan semacam punishment untuk menimbulkan efek jerah gitu loh. Gitu. Baik. Nah, iya, jadi saya tambahkan lagi, Intak ini membuat semacam program gerakan moral pajak. Jadi kita mengajak masyarakat untuk bergabung dalam gerakan moral pajak. Gerakan moral pajak ini adalah gerakan bersama rakyat untuk memperbaiki pajak, tapi mengedepankan moral, mengedepankan etika, ilmu. Jadi pajak ini bukan target. Target ini sebenarnya efek dari kesadaran yang dibangun oleh masyarakat gitu loh. Nah, bukan target, karena kalau target itu semakin mengerikan kalau menurut saya, dan membuka peluang-peluang korupsi. Jadi bagi siapapun, elemen masyarakat, ormas, LSM, LBH, bergabunglah dengan Intak untuk kita bersama-sama memperbaiki sistem pajak menjadi sebuah sistem kontrol bersama masyarakat gitu loh. Nah, bagi masyarakat yang kena kasus, adukan ke kita. Untuk apa? Untuk kita berikan solusi-solusi lain. Sebab korupsi ini kan terjadi karena masyarakat tidak berdaya. Masyarakat tidak paham pajak, pasal per pasal juga tidak ngerti. Pilihannya apa? Kalau bisa melepaskan ini, maka harus membayar konsultan. Membayar konsultan itu mahal. Sedangkan ujungnya konsultan juga banyak menjadi oknum yang menjadikan ATM yang akhirnya semakin rumit kasus itu gitu loh. Nah ini problem besar makanya. Benar nggak sih yang terjadi banyak pengusaha menggunakan konsultan justru hanya ingin mengakali pajak? Iya, konsultan itu akhirnya lebih menguatkan atas temuan-temuan oknum yang menggiring pada arah negosiasi. Seperti yang di Jakarta Utara kemarin yang ditangkap itu kan melibatkan konsultan sendiri tidak berdaya dalam menghadapi aparat pajak gitu loh. Karena memang aparat pajak ini dilindungi. Saya katakan dilindungi ya. Memang pasal per pasal itu memang didesain untuk target gitu loh. Baik. Sehingga sulit untuk mengungkap ya. Yang akan ada polanya nanti akan cuma OTT ya, kasus-kasus kayak gini aja. Iya. Nggak kelar-kelar ya Pak Basuki. Nggak kelar-kelar kalau menurut saya, betul gitu. Pak Basuki, kita kasih kesempatan dua pendengar lainnya, ada Pak Roni di Ciputat, ada Pak Lani di Bogor. Ke Pak Roni dulu di Ciputat. Silakan Pak Roni. Selamat malam Mas Warman. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam juga Pak Basuki Widodo. Sehat. Malam.
Saya komentar aja ada 3 poin Mas Parma. Yang pertama soal target, yang kedua soal pembiaran, yang ketiga solusi. Yang pertama soal target, karena mungkin semua negara sama kali Mas Parma. Pajak itu pasti ada target. Di target maksudnya dari berjalannya negara itu semuanya itu berawal dari pajak. Entah itu membayar ASN, TNI Polri, dan guru honorer, dosen, dan lain sebagainya. Karena dengan target tersebut, negara bisa jalan gitu Mas. Sehingga maju enggaknya negara ya dari pajak. Terus yang kedua yaitu soal pembiaran. Kalau soal pembiaran ini, kalau menurut saya sih mungkin pemerintah mungkin seperti frustasi gitu Mas Parma, mau pakai sistem apa, mau pakai skema apa, ya seperti gitu juga Mas mesinnya gitu, karena nggak tahu mesinnya bagus atau enggak. Untuk solusi kalau menurut saya komparasi, coba aja El Sinta nyari 5 negara di dunia yang warga negaranya taat membayar pajak. Nah itu buat buat role model negara kita, supaya negara kita juga pengen punya dapat target pajak yang maksimal begitu. Baik. Mas Parno. Terima kasih Pak Basuki Widodo. Malam. Selamat malam Pak Roni. Malam. Pendengar terakhir Pak Lani di Bogor, silakan Pak Lani. Selamat malam Mas Parma, selamat malam narasumber. Ya. Ya, silakan Pak Lani. Tadi karena menyinggung alumni STAN ya, karena saya juga kebetulan alumni STAN 2 tahun di bawah Helmi Yahya ya. Jadi yang namanya Tiskes atau petugas pajak itu kan berjalan sesuai undang-undang. Ya. Kebetulan undang-undang kerugian negara itu, nah itu yang kita salah kaprah. Kalau saya misalnya potensi ya, saya bicara potensi bayar pajak itu 100M, potensi ya. Nah, tapi kalau saya bikin laporan keuangan saya keuntungannya cuma 10M, apakah yang 90M itu merupakan keuangan negara? Kan tidak. Itu ya satu. Undang-undang kita yang salah. Ya. Anak STAN itu seperti narasumber bilang tadi, itu sebenarnya orang-orang polos tadinya. Kebetulan saya cuma 2 tahun di BPKP ya, keluar jadi pengusaha ya. Kemudian kalau Indonesia ini kalau mau bagus, pajaknya itu harus terintegrasi, disatukan PPH, PPN, dan pajak lainnya. Jangan ini ada pajak ini. Silahkan bikin, terserah orang-orang pintar, orang-orang dewan, orang-orang keuangan. Silahkan pajak terikat. 1 aja cukup. Pajak udah selesai. Ya, entah pajak pengusaha, pajak warga negara. Silahkan bikin modifikasinya. Nggak usah ada lagi ada PPN, ada PPH. Itu semua rawan semua. Kemudian yang terakhir ke Mas siapa tadi, narasumber. Saya minta solusinya deh. Jangan kita bicara pengawasan. Seperti apa pengawasannya? Seperti apa punishment-nya? Seperti apa hukumannya? Ya kalau kita bicara cuma pengawasan, seperti apa Mas pengawasannya? Coba tunjukin, kasih tahu ke pemerintah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lani di Bogor, lulusan STAN. Sekalian juga saya bacakan komentar terakhir dari Pak Rehan. Harusnya dibuatkan undang-undang whistleblower katanya, yang kalau perusahaan atau orang perorangan melaporkan oknum pajak yang bermain, maka pajaknya dibebaskan selama 2-3 tahun ke depan, kata Pak Rehan. Silakan ditanggapi Pak Basuki. Iya, tadi Pak Roni itu soal target. Jadi di negara-negara lain target pajak itu memang untuk penerimaan negara, itu jelas ya. Tapi masalahnya bukan target ini menjadi sebuah tujuan. Itu yang salah. Karena kalau ini bicara target, maka ini akan menyasar kepada WP-WP yang lemah gitu loh. Kalau di negara-negara maju, atau misalnya kita ambil contoh Amerika misalkan,
Banyak di Amerika itu, kita orang-orang yang tadinya kaya raya, taruhlah atlet-atlet internasional, itu bisa bangkrut. Jadi memang menyasar kepada orang-orang yang kaya gitu loh. Makanya target ini harus dirubah. Apalagi kita menggunakan prinsip self-assessment kan gitu kan. Self-assessment ini adalah membangun kesadaran. Akhirnya menyasar kepada orang-orang yang lemah. Akhirnya pajak ini sekarang ini menjadi momok yang menakutkan, dan ini merusak yang namanya potensi kepatuhan gitu loh. Terus bicara tentang pembiaran, memang pengawas-pengawas pajak itu banyak, tapi selalu akhirnya yang muncul ya KPK lagi dengan OTT kan gitu kan. Dan polanya juga selalu apa tas kresek, kardus atau apa di restoran Padang atau di Indomaret apa-apa, selalu begitu gitu loh. Kemudian solusinya, saya katakan solusinya itu kita boleh melakukan studi banding atau perbandingan dengan negara-negara lain boleh, tapi harus ingat Indonesia itu punya karakter yang berbeda gitu loh. Jadi tidak bisa mengambil negara ini hebat, iya Singapura hebat, tapi dia negara kecil. Kemudian bandingkan dengan Jepang, memang mereka patuh kepada sistem. Kalau Indonesia kan dia budayanya budaya apa itu? Seperti kita misalkan dulu atas sendiko dawuh terhadap sebuah raja ya, seorang raja. Kita kan lebih kepada makanya apa dalam Pancasila dikatakan sebagai sila keempat kan. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan rakyat kan gitu. Jadi diwakili oleh tokoh-tokoh yang dulu diwakili oleh raja gitu loh. Jadi kita sangat berbeda karakter kita. Jadi kita harus membentuk sebuah kepatuhan yang berbeda dibandingkan dengan negara lain. Tadi Pak Lani mengatakan undang-undang kerugian negara, terus juga itu menceritakan akhirnya dia keluar, itu sama yang saya katakan. Anak-anak STAN itu tadinya anak-anak yang polos, yang lugu, anak-anak yang tidak jauh dari agamis, musola dan lain sebagainya. Tapi di dalam itu akhirnya terpapar. Itu yang tadi saya katakan. Akhirnya pilihannya apa? Mau di dalam dengan kondisi yang terjadi, mengikuti arus, atau bertahan dengan kondisi tidak nyaman, hati nurani gitu loh. Dia akan tergerus terus dia itu di dalam itu, atau dia keluar gitu loh. Nah solusinya itu yang saya katakan, harus melibatkan rakyat kalau kita mau memperbaiki negeri ini gitu loh. Tadi Pak Basuki kan bilang Intek punya konsep nih untuk memperbaiki sistem perpajakan yang rentan penyelewengan. Dan pendengar Pak Lani juga tadi ngejar juga nih soal ini, minta disebutkan apa misalnya Pak Basuki selain gerakan moral pajak tadi. Gerakan pemerintah harus merancang sebuah grand design pajak, sebuah peta jalan arah dari pajak ini. Jadi menyusun strategi perpajakan untuk kita bangun. Kita tidak bisa hanya dari tahun ke tahun bicara target terima kasih rakyat, tahun ini tercapai 1.000 triliun, 1.500 triliun, tahun depan dinaikin lagi. Tapi di balik ini ada apa sebenarnya? Perusahaan bangkrut, rakyat ketakutan, dan lain sebagainya. Itu harus jadi evaluasi. Dan itu dituangkan dalam strategi-strategi pencapaian. Kalau dulu tuh semacam RAPBN, rencana pembangunan, GBHN semacam itu. Dan ini harus DPR yang bersama presiden membahas ini. Bukan sekelas pembantu presiden, bukan. Akhirnya yang muncul itu hanya apa? Membangun opini-opini aja yang terjadi seolah-olah dia seorang pejuang, seorang yang bisa membereskan masalah. Rakyat dibohongi terus gitu loh. Jadi kita harus membahas masalah ini melalui sebuah rancangan. Jadi ada tim yang mengawasi ini gitu loh. Kemudian apa? Harus tegas membangun sebuah kultur etos kerja di dalam DJP ini. Ini yang sangat mengerikan kan, di dalam ini kan setiap hari itu terjadi pengerusakan moral gitu loh. Makanya gempa ini bersama rakyat, saya akan membuat sebuah gerakan. Jadi ini kalau bisa gerakan moral ini nanti menjadi posko-posko pengaduan di daerah-daerah gitu. Kita menjadi sebuah kontrol atas sistem pajak bersama rakyat gitu loh. Karena rakyat ini tidak berdaya dalam menghadapi petugas-petugas pajak. Dengan kita hadir di situ, kita berikan pembekalan, kita berikan semacam perlindungan kepada mereka, sehingga pajak ini nanti benar-benar bisa
terwujud keadilannya, penetapan pajak benar-benar fair. Nah dari situ nanti juga mencegah korupsi. Beberapa kasus saya dampingi sudah tidak ada lagi yang namanya korupsi. Orang oknum pajak udah nggak berani lagi untuk main mata di situ. Dan pajak itu benar-benar dikenakan secara adil gitu loh, sesuai dengan aturan yang ada. Jadi aturan ini bukan untuk dimainkan gitu loh, untuk menakut-nakuti masyarakat. Negara harus hadir untuk melindungi rakyatnya. Itu dituangkan dalam undang-undang, dalam pasal per pasal di Pancasila. Jadi itu yang harus dipikirkan oleh negara gitu loh. Kalau tidak, ya, tadi apa itu istilahnya whistleblower ya. Yeah. Itu nggak jalan. Dulu pernah dijalankan, malah akhirnya itu merubah modus yang ada di kantor pajak. Dulu kantor pajak korupsinya berjalan secara sistematis, struktur antara Kanwil, KPP, itu dulu ada storan-storan untuk menjaga semuanya. Dengan adanya whistleblower tadi, akhirnya mereka itu saling curiga gitu loh. Akhirnya mereka membuat korupsi itu menjadi korupsi kelompok gitu, atau individu gitu yang bergerak gitu. Nah akhirnya muncullah korupsi melalui kerjasama dengan konsultan gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi nggak efektif itu. Kalau menurut saya harus dibangun pengawasan bersama rakyat. Nah itu Intak siap untuk menjadi menjadi wadah yang akan menjadi kontrol sosial atas sistem perpajakan ini. Gitu. Itu saya sampaikan di Komisi 11 gitu loh. Baik. Karena fungsi pembinaan ini sudah gagal. Masyarakat ini kan semakin tidak paham tentang pajak. Apalagi nanti korteks ini, bahasa korteks kan sudah bahasa satu arah, tekan terus kepada rakyat gitu loh. Karena pemerintah ini sekarang ini dalam kondisi hanya pajak yang menjadi andalan untuk penerimaan negara, 80% gitu loh. Akhirnya satu-satunya jalan apa? Tekan kepada masyarakat gitu. Nah artinya kalau pajak ditekan ke masyarakat, artinya itu membuka peluang-peluang korupsi gitu loh. Kan seperti itu tuh. Iya. Alurnya itu, iya. Jadi gitu. Menarik tadi ya, ketika di dalam saling intai untuk melaporkan sesama petugas pajak, barangkali ada yang korupsi, mereka berjalan sembunyi-sembunyi, bahkan melakukan outsourcing ya, untuk melakukan penyelewengan. Seperti itu, semacam outsourcing ya, dia pakai tangan kedua untuk melakukan penyelewengan. Baik, Pak Basuki, terima kasih. Outsourcing bagaimana nih, Mas Parma? Outsourcing, istilah outsourcing. Tadi kan menggunakan tangan kedua nih, menggunakan konsultan untuk mengakali pajak gitu loh. Jadi tidak mereka secara langsung. Ini istilah sebutan saya saja, jadi outsourcing. Mereka pakai tangan kedua biar nggak terlacak seperti itu. Jokesnya seperti itu. Pak Basuki, terima kasih waktunya sudah bersama Elsinta di kesempatan sore hari ini. Segar sekali. Selamat malam Pak Basuki. Malam ya. Pendengar, pakar perpajakan yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Tax Care atau Intek, Basuki Widodo. Elshinta News and Talk.